aku waktu itu pernah ini sih dengar cerita temanku tuh ditanyainnya malah sama sekali nggak ada kaitannya sama esai, malah ditanyainnya soal kayak politik, kayak international news yang baru aja didengar, terus di host country-nya ada apa, kayak misal dia milihnya di Ceko misalnya kayak gitu kan. Nah di Ceko tuh ada berita apa nih, isu apa nih yang sedang panas-panasnya kayak gitu. Mungkin mereka cuman pengen seberapa siap sih kamu kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di sana itu cashless kan bayarnya. Nah, tapi waktu awal-awal itu kan kita belum ada akses apapun nih ke kartu pun juga, kartu mahasiswa juga belum jadi kan di sana itu. Akhirnya kita belinya masih manual pakai koin waktu itu. Jadi nanti waktu udah dapat tiketnya kayak kecil gitu loh. Terus di stamp di dalam. Terus ya udah nggak ada yang ngecek sih. Tapi bisa aja ada pengecekan random gitu. Nah, kalau misalkan ketahuan nih tiba-tiba masuk, itu bakal kena fine yang Masya Allah. Hai Tribuners, welcome back to Suara Kawan Jatim with me Inge. Dan aku sudah bersama salah satu narasumber yang studi abroad tapi 0 rupiah loh. Welcome! Reseli, halo. Kak Inge. Boleh dong kenalan dulu sama Tribuners. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Raseli Elva Putri. Akrabnya disapa Seli dari Universitas Airlangga. Salam kenal semuanya. Halo. Halo. Seli. Yes, benar. Nah itu tadi, udah aku spill di depan, studi abroad tapi 0 rupiah. Iya. Nah itu ceritain boleh? Waduh. Boleh kita ngobrol 10 jam, ayo. Oke, kuat ya 10 jam. Oh, siap. Nice. 86. IISMA, betul? IISMA. Apa tuh IISMA? Oke, mungkin di kalangan mahasiswa ada yang belum cukup familiar ya sama IISMA ini. Jadi IISMA ini singkatannya Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA. Itu salah satu program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dari Kemendikbud gitu. Oh, oke. Jadi kayak all university students yang under Kemendikbud itu boleh mendaftarkan diri gitu. Baik, dan kamu salah satunya nih? Iya. Dapat apa aja tuh dari Kemendikbud? Waduh, yang pertama yang jelasnya programnya ya, betul. Programnya ya. Karena kita ngobrolin programnya ya. Iya. Gitu. Lanjut. Jadi yang pertama itu emang pengalaman sih, of course. Terus in this case pengalaman nggak hanya waktu ke seleksi aja, tapi proses sebelum jadi awardee-nya itu juga salah satu one of the most challenging process I've been through juga. Karena emang seleksinya tuh seketat itu sih Kak, gitu. Jadi waktu itu sebenarnya ini aku percobaan kedua IISMA. Oh, sebelumnya udah pernah? Iya, udah tahun pernah. Berapa tuh? 2022, tahun lalu. Oke, beda setahun berarti ya? Iya, beda 1 tahun. Tapi ternyata gagal waktu itu, soalnya emang kurang persiapan segala macem. Akhirnya ya udah coba lagi next batch lah, gitu kan. Kan tiap mahasiswa tuh ada 2 kesempatan nih Kak. Buat yang semester 5, programnya kan berjalan waktu semester 5 sama semester 7. Cuman waktu mendaftarkan diri tuh di semester genap, semester 4 sama semester 6 kayak gitu. Jadi kayak waktu winter season gitu sih berangkatnya kayak gitu. Nah dari situ banyak nih, mau diceritain apanya dulu nih? Boleh dari A sampai Z kita. Oh, dari A siap. sampai Z. Oke. Aku siap nungguin di sini meskipun seharian penuh 24 jam kita podcast. Gas. Ya? Oke, gas. No worries. Gas. Nice. Lanjut. Oke, jadi IISMA ini pertama emang diseleksinya dari segi skor bahasa Inggrisnya. Itu yang main faktornya itu sih. Jadi bahasa Inggrisnya itu ada 3 jenis tes bahasa Inggris. Yang pertama emang TOEFL IBT, jadi bukan yang TOEFL ITP, karena emang udah nggak dipakai lagi sih sejak tahun 2022. Itu udah nggak dipakai lagi. Nah terus aku tapi waktu itu ambilnya yang Duolingo English Test. Jadi ada yang IELTS, TOEFL IBT, sama yang Duolingo English Test. Nah, aku ambilnya yang Duolingo English Test. Soalnya emang ya the most affordable test among others gitu. Kayak yang lain itu ya bagus, tapi
duitnya itu loh. Iya. Iya. 3 juta sendiri kan ya, IELTS gitu Loh, kan. Iya. Iya bener. Iya betul. Jadi soalnya aku kalaupun ambil yang IELTS juga aku belum ada rencana yang S2 mau kemana, kayak ngincer univ mana setelah lulus S1 gitu kan. Jadi ya daripada sayang gitu kan, aku akhirnya ambilnya yang Duolingo English Test aja gitu. Kalaupun kurang nilainya bisa retake, tapi kan nggak yang terlalu mahal juga gitu. Nah udah tuh dari situ udah dapat nih English Proficiency Test-nya, EPT-nya. Terus itu sebelumnya tuh aku persiapan itu waktu semester berapa ya? Setelah aku gagal, itu kan kayak waduh, ngena banget nih mental gitu kan. Orang-orang pada lolos gitu kan. Kok aku enggak ya? Lolos, Iya benar-benar. Sedih banget gitu kan. Nah, sembari aku kayak nungguin ISMA tahun 2023, aku ikut PMM sebenarnya tuh. Oke, apa tuh PMM? Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Itu salah satu program dari kampus Merdeka juga kebetulan. Tapi itu dia ISMA versi lokal. Oh, jadi Indonesia doang? Iya, di Indonesia. Waktu di Medan sih, di USU. Universitas Sumatera Utara di situ. Nah, itu 1 semester juga kebetulan. Nah, sembari aku PMM, aku juga sambil persiapan buat ikut ISMA tahun 2023. Jadi waktu PMM tuh, malamnya aku kayak bertiga sama temanku. Bertiga sama temanku itu kayak kita tuh kayak latihan, prepare buat ISMA tahun depan, kayak gimana, apa yang perlu dipersiapkan nih, mumpung belum buka kayak gitu. Soalnya ada rumor ISMA tuh bakal buka di akhir Januari atau awal Februari gitu kan. Nah, sedangkan aku waktu beneran kayak prepare-nya tuh waktu bulan around November apa ya? Iya, November. November itu mepet? Supposed to be ya, soalnya kan pertama udah gagal kan, jadi gagal itu juga nyiapinnya mepet-mepet atau gimana tuh? Iya, mepet-mepet, itu waktu Desember. Tim SKS ya? Iya, kayak gitu, jadi nggak mau ngulang lagi. Nggak boleh, iya. Iya, nggak mau ngulang kesalahan yang sama, akhirnya November itu akhirnya persiapan yang bener-bener yang persiapan gitu. Tapi Novembernya akhir kok, nggak yang awal banget ambis gitu, enggak juga. Soalnya aku waktu itu juga ya nikmatin masa PMM-ku juga gitu kan. Itu PMM-nya berarti belum kelar? Belum kelar. Itu kelarnya Januari, 15 Januari, ingat banget tuh. Gitu. Nah, terus karena ada rumor bakal dibuka lebih awal, nah akhirnya aku sama temanku bertiga itu kita tuh kayak bikin planning kayak tiap hari kita mau nyiapin apa dulu nih, dari segi bahasa Inggrisnya kah, dari sharing soal esainya mau nulis apa kan. Jadi tesnya itu based on EPT itu yang pertama, English Proficiency Test, tes bahasa Inggris. Terus yang kedua dari esai. Dari esai kalau udah lolos semua, berkas-berkas gitu. Nah, itu baru masuk ke seleksi interview kayak gitu. Cirinya ISMA tuh dia kayak timeline-nya tuh mepet-mepet kayak gitu. Dia mepet banget. Jadi karena aku udah pengalaman kan tahun lalu kayak ISMA ternyata ritmenya gini ya, timelinenya semepet itu. Akhirnya daripada ntar kurang persiapan, akhirnya dari jauh-jauh bulan bahkan ya, jauh-jauh bulan itu aku sama temanku coba untuk persiapan nih. Soalnya ya kalau mepet-mepet kan sayang juga kan. Soalnya itu kesempatan terakhir juga ikut ISMA gitu kan. Enggak, lebih ke kayak rugi banget kalau aku nggak masuk lagi gitu kan. Gitu ya, iya benar juga. Kan itu udah kesempatan terakhir ya pertama. Kedua kan 2022 udah coba ya? Iya, udah 2022 apa 2023? Dua-dua coba, 23 yang lolos kan. Terus itu kan kesempatan terakhir banget nih. Kayak rugi banget gak sih kalau nggak keterima? Gitu. Soalnya udah kayak effort banget gitu kan. Meskipun cuma sebulan sebelumnya. Iya. 22 kan Desember kan? Iya, Desember. 23 kan November, meskipun akhir kayak ya sebulan lah gitu. Ya oke. Kayak gitu. Nah, akhirnya waktu ternyata ISMA bukanya Maret sih kalau nggak salah waktu itu ya. Pokoknya Maret. Ya is okay lah, seenggaknya kita udah persiapin ya prepare for the worst juga sih. Kalau misalkan buka Februari ya disiap-siapin aja kayak gitu. Nah, beneran waktu pembukaan yang bulan Maret itu kita udah siap EPT-nya. Jadi di saat orang-orang baru ngerti kayak, oh ISMA butuh EPT nih, cari ijazah buat bayar IELTS, TOEFL atau semacamnya gitu kan. Kita bertiga udah siap, jadi kayak tinggal nyiapin esainya, jadi kayak next level gitu loh. Persiapannya ya, persiapannya iya. Kayak gitu, jadi di saat orang-orang pada bingung nih nyari EPT, soalnya kadang itu trouble. Waktu kita tes bahasa Inggris, itu kadang itu sistemnya tuh nggak ngedetect gitu loh. Nah, akhirnya tesnya banyak yang retake. Yang Duolingo iya online. Oh, oke. Tapi based on apa ya? Tapi dia kayak sensitif banget di IT tuh. Jadi semisal kayak ada suara dikit gitu ya, itu bakal disuruh ngulang kayak gitu. Oke. Gitu, jadi kayak ya daripada kayak gitu. Iya, gitu benar-benar. Akhirnya ya
akhirnya persiapan lebih awal. Terus nulis esai juga gitu, tapi questionnya udah dari ISMA tuh. Jadi kita nulis langsung di websitenya. Oke. 4 question kalau nggak salah waktu itu. Iya, 4 pertanyaan. Itu ya soal akademiknya kayak gimana, non akademik kayak gimana. Terus abis gitu tahun 2 tahun 23 sama 22 itu ada tambahan 1 soal, itu soal kesehatan kayak gitu. Oke. Mungkin karena tahun 21 itu kan lagi marak Covid kan ya. Betul. Dari marak-maraknya Covid, akhirnya pihak ISMA ini mungkin mengevaluasi dari teman-teman yang berangkat waktu era Covid kayak gimana gitu kan. Akhirnya waktu angkatan 22 sama 23 itu ditambahin question soal maintaining your health kalau nggak salah ya, soal itu. Terus habis gitu ya ditanyain soal ya seputar kesehatan kayak gitu-gitu. Ya akhirnya ya dijawab aja sih waktu itu. Terus ya tapi nggak yang ini juga sih, waktu itu juga aku sempat ikut bootcamp. Bootcamp ISMA itu buat persiapan buat daftar ISMA sih sebenarnya. Oh ya, jadi interesting sih ini. Soalnya waktu itu bootcamp itu kan diseleksi juga sama UNER ya. Oh oke. Ya diseleksi juga sama UNER. Even buat bootcamp aja itu diseleksi gitu sama UNER-nya. Tapi seleksinya nggak yang ketat banget sih. Soalnya waktu itu bootcampnya offline, 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Nah itu aku posisi lagi di Medan. Tau-taunya keseleksi gitu kan. Akhirnya aku karena pengen banget buat ikut ISMA gitu kan, aku beneran balik ke Surabaya itu. Wow. Sungguh effort ya. Iya, effort banget. Soalnya tadi emang kayak ya sayang kalau misalkan ada nggak seleksinya gitu kan. Pas ini ya keterima, terus kalau nggak ikut kan kayak ya ini kan udah yang aku pengen banget gitu ya. Bener-bener lama kayak gitu kan. Akhirnya ya udah aku balik ke Surabaya buat ikut ini doang, bootcamp doang. Jadi di bootcamp itu kayak semacam ada mock-up interview, terus gimana sih bikin esainya. Terus waktu itu sempat juga kampus itu ngundang salah satu ya pengurusnya ISMA juga buat sharing gimana sih ISMA itu, terus proses seleksinya dari pihak ISMA-nya kayak gimana kayak gitu. Akhirnya banyak tuh insight yang aku dapetin selama bootcamp itu. Akhirnya dari situ aku coba untuk cari apa ya, semacam mana yang sekiranya align sama passionku gitu. Kayak dari situ kan dikasih briefing kan kayak ISMA tuh ternyata nyari anak-anak yang kayak gini. Nah aku coba tuh kayak mana yang sekiranya aku fit nih kayak gitu. Kayak gitu sih so far. Terus habis gitu, nah ISMA ini bedanya sama ISMA yang lain, dia tuh bisa milih host university gitu Kak. Jadi kayak kadang kan kalau kamu milih sendiri berarti? Iya, milih sendiri. Oh, oke. Jadi kalau misalnya student exchange ke Korea, ya udah ke Korea gitu kan. Jepang ya udah Jepang gitu. Nah, kalau ini tuh lebih dibebaskan mahasiswanya buat milih universitas di dalam mitranya ISMA. Oh, enak ya? Iya, banyak banget pilihannya. Oh, oke. Iya, kayak gitu. Waktu percobaan pertama itu aku milihnya Malaysia sama Turki. Gitu. Tapi yang kedua ini aku full di Eropa sih. Jadi aku mikirnya kalau misalkan nggak keseleksi di pilihan pertama pun, aku ya keseleksinya di pilihan kedua tapi tetap di Europe. Pokoknya gitu. Eropa. Iya, boleh. Yang penting tetap gitu. Europe coy. Iya. Kalau Malaysia lagi? Ya sini bisa, gitu. tapi dekat. Turki bisa. Bisa sih sebenarnya. Ya bisa semuanya sih sebenarnya, sama-sama jauhnya. Betul. Nah, waktu 2023 itu kebetulan aku juga conference di Malaysia. Jadi baik. kayak jadi alhamdulillahnya dapat 2 gitu. Kayak kan rencananya 2023 ikut ISMA gitu kan. Nah, kalau misalkan ISMA-nya gagal pun udah pengalaman ke luar negeri, ke Malaysia kayak gitu. Dan alhamdulillah udah lolos dua-duanya juga sih kan. Ya, itu deh. Sekilas tentang ISMA. Wow, tidak sekilas. Oh, nggak sekilas ya? Iya, itu wow. Sungguh perjalanan yang sangat dar-dar kalau bagi aku ya. Dor. Oke, jadi sekompleks itu ya ternyata. Iya. Oke. Emang seketat itu sih. Karena harus ada bahasa Inggrisnya itu. Iya, bahasa Inggris, esai, interview. Iya. Jawab pertanyaan itu tadi. Iya. Pertanyaannya boleh di-spill nggak apa aja? Waktu apa nih interview? Waktu ini jawab pertanyaan 4 questions itu. 4 question. Yang pertama itu tadi sih soal prestasi akademik, terus non akademik kayak gitu. Terus gimana cara mingle with, cara apa sih berbaur sama orang-orang sana kalau misalkan ke seleksi kayak gitu. Terus apa lagi? Yang ketiga apa ya? Kesehatan itu tadi ya? Iya, itu yang keempat sih. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya kelihatan kayak gampang susah gitu iya, betul ya. Tapi ternyata waktu ngejawab pun kayak harus cari apa mikir ya? Benang merahnya. Iya, benar-benar. Apa nih? Kayak gitu. apa ya?
efektivitasku di sana. Iya. Apa ya ini Sana supportku ngapain buat ya? Isma. Iya Iya. benar-benar. Iya gitu. sih. Kalau di PGP pertanyaannya ya standar-standar aja gitu Emang benar-benar. kayak gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Loh, nggak apa-apa, udah lolos. Gitu ya. Wah, gitu. Menyambung kayak yang gitu-gitu aja menurut kamu karena kamu Enggak udah sih. lolos. Jadi- Enggak. Susah ya? Susah sih. Susah Ya, garis bawahi menurut aku bold, ya. italic. Oke, Oke. nice. Nah, itu boleh di-spill nggak sih pertanyaan interviewnya? Interview. Interview kurang lebih jadi interview itu sebenarnya ngambilnya dari jawaban esainya kita. Oh gitu, tinggal di breakdown sama mereka Iya, ya. tinggal dielaborasi Oke, aja oke. sama interviewernya. Oke. Tanyain aja ke kita gitu kan. Nah tapi ternyata nggak semuanya kayak gitu juga interviewer itu. Ada yang iseng-iseng nanyain case study kayak gitu. Aku pernah Random ini ya? sih, iya random. Oke. Tergantung interviewernya juga sih. Oh baik. Itu bisa Jadi milih waktu nggak? tuh, hah? Interviewernya bisa milih? Nggak bisa. Siapa tahu. Aja kan random gitu Iya, kan. iya. Nah, terus aku waktu itu pernah ini sih dengar cerita temenku tuh ditanyainnya malah sama sekali nggak ada kaitannya sama esai, malah ditanyainnya soal kayak politik, terus kayak international news yang baru aja didengar, terus Oke. di apa tuh namanya host country-nya ada apa, kayak misal dia milihnya di Ceko misalnya kayak gitu kan. Nah, di Ceko tuh ada berita apa nih, isu apa nih yang sedang panas-panasnya kayak gitu. Nah, itu ditanyain tuh. Kayak gitu. Jadi aku bener-bener kayak prepare apa ya? Esai itu aku kayak coba buat apa ya? Baca ulang kayak gitu. Sebenarnya kalau ditanya, soalnya kan pertanyaan bercabang gitu kan, Kak. Jadi misalnya ditanyain ini, ntar nyabang nih pertanyaannya ke yang lain kayak gitu. Nah, jaga-jaga aja kayak gitu. Aku bahkan waktu interview tuh kayak ya takut aja kan randomnya interviewer gitu Iya, kan. betul. Siapa tahu ditanyain soal udah tahu belum kayak basic language-nya di sana kayak gimana gitu kan. Iya. Aku udah nyiapin sih waktu itu. Iya. Jadi kayak ya cuman yang basic aja sih, basic vocab aja kayak gitu. Oke. Mungkin mereka cuman pengen seberapa siap sih kamu Iya. kayak gitu. Ngecek juga ya. Iya. Oke. Menarik sih. Oke. Pertanyaan interview yang paling kamu menohok apa tuh? Shock. Iya. Iya, Shock. shock. Iya benar. Apa ya? Interview ingetku lebih ke ini sih. Oh ini aku tiba-tiba ditanyain soal kamu milih keluarga apa urusanmu pribadi Waduh. kayak gitu. Kayak misal nih aku ikut organisasi urusan kampus nih. Terus di satu sisi keluargamu juga butuh kamu kayak gitu contohnya. Nah itu aku ditanyain soal itu juga sih. Tapi aku nggak yang jawab timpang gitu, nggak yang jawab keluarga gitu, enggak. Jadi aku mencoba untuk menjawab dari dua point of view. Kayak misalkan ya ada momen di saat aku ngapain dan apa ya, misal keluargaku lagi butuh aku banget nih ya. Of course aku milihnya keluarga. Tapi kalau misalkan di keluarga misal ada masalah atau semacamnya gitu kan. Nah, nggak yang butuh-butuh banget, sedangkan di kampus aku sebagai apa contohnya kayak leadernya contoh kayak gitu. Nah, otomatis kan butuh hadir gitu kan ya, harus memprioritaskan sih kayak gitu. Jadi aku mencoba untuk apa ya, kasih jawaban yang nggak yang timpang gitu sih Kak. Oke, tergantung ya. Iya, tergantung. Pada saat itu. Iya, pada saat itu. Saat ini plannya apa nih kalau boleh tahu? Plannya mau wisuda. Itu plannya. Mahasiswa akhir toh? Iya, mahasiswa ya mau dibilang mahasiswa juga udah Enggak. enggak Iya. gitu kan. Mau yang dibilang lulus juga belum yang lulus banget. Iya. Kita ya apa Iya namanya? nggak apa-apa. Tengah-tengah Tengah-tengah. jembatan. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting kan mau wisuda. Iya, mau wisuda. Itu Nah, sih. cerita waktu kamu di Europe nih, berarti lolos ya ke Europe. Iya. Kampusnya apa tuh kalau boleh tahu? Oh, oke. Jadi ISMA itu waktu angkatanku, dia ada provide dua pilihan. Oke. Dua pilihan, aku pertama milihnya di Ceko, spesifiknya di Palacký University Olomouc. Itu di Olomouc sih. Jadi kayak kalau ibu kotanya di Praha, nah aku di Olomoucnya kayak gitu. Oke. Nah, yang kedua aku di Sapienza University. Dia di Roma, Italia. Oh, oke. Tuh. Terus keterimanya di? Di Ceko. Oh, Yang pilihan baiklah. pertama. Itu 1 semester ya? Iya, Di 1 sana. semester. Berarti cuma 6 bulan doang? 4 sampai 5 bulan sih. Oh, Nggak sampai oke. yang 6 bulan. Di sana itu udah ada keluarga yang support atau gimana tuh? Oh, jadi di sana tuh kita benar-benar kayak dilepas gitu sih. Kayak Oh. biasanya kan ada tuh kayak program yang nanti ikut sama keluarga yang ada di sana gitu kan. Apa sih itu namanya? Lupa mendadak deh. House Iya. family house. Iya, kayak gitu Ya, lah. itu. something. Nah, kalau itu kita benar-benar yang
di dorm mahasiswa gitu. Jadi Oh, bareng-bareng. di kampusnya kita. udah ada dormnya berarti? Iya, ada. Oh, baik. Itu di kampusku, tapi kalau temanku tuh dia nyari sendiri, ada juga akomodasi segala macam gitu. Jadi nggak Asalkan disupport sama kampus? ada yang disupport, ada yang enggak. Soalnya kan kalau yang tahun lalu itu nggak ikut dorm mahasiswanya UPOL ya namanya, Palestine University of Muslim, singkatannya UPOL gitu Oke. kan. Soalnya waktu itu lagi rame isu ini ya, Ukraine. Oke. Nah, akhirnya diprioritaskan tuh mahasiswa yang dari Ukraine gitu. Akhirnya yang kita yang dari luar situ akhirnya ya geser lah ke dorm yang lain. Yang tahun lalu ya itu kayak dorm apa ya? Bukan dorm kampus sih. Lebih ke apa ya? Punya orang. Ya, gitu. kos-kosan lah. Iya, something. Kos-kosan di sono. Iya, kos-kosannya di sono. Apa sih bedanya kos-kosan di Indonesia sama aja? Sama aja. Sama ngekos. Sama ngekosnya, Iya, sama bener. bayarnya. Bener, sama bayarnya. Betul. Oke, culture shock nih. Culture shock. Yang di sana kayak Wow. yang di sini Kayak- kayak biasa aja. Iya, kayak Kayak sekali sini. lagi coba ke kamera. Oke. Itu kagetnya. Iya. Gitu ya? Di sini dong, Oh, iya, kamera sini ya? 3. Ulangi sekali lagi. Gini, ulang coba. Shocknya. Ayo. Iya, boleh. Itu culture shock. Culture shock, aduh apa ya? Sebenarnya banyak sih yang bikin shock banget ya. Tapi oke. mungkin dari segi ini ya, culture orang-orang sana. Mereka kan lebih bebas banget kan kalau bergaul cewek cowok kayak gitu. Itu yang mungkin lebih nge-highlight banget gitu kan. Tapi kalau misalnya pertama kali datang gitu kan, culture shocknya aku lebih ke ini sih Kak, public transportnya. Oh, kenapa? Jadi public transport di sana tuh, aduh, cakep banget, kayak dia tuh accessible banget buat semua orang. Bagus. Iya, bagus. Iya sih. Kayak di sini kan, Bagus di sini. maksudnya di sana lebih accessible gitu. Iya. Kayak Di sini gitu. bagus juga. Iya, bagus juga. Iya. Bagus juga. Oke, lanjut. Jadi di sana tuh kayak tram, bus, itu dia tuh lebih accessible buat kayak disabilitas. Oh, gitu-gitu. oke. Jadi mereka di sana tuh benar-benar mandiri orang-orangnya. Iya, Kalau di sini iya. kita kan kalau udah lansia didorong gitu kan sama kursi roda contohnya. Nah kalau di sana mereka benar-benar kayak mandiri banget, kayak ya udah sendiri gitu. Mau nggak mau ya udah sendiri kayak gitu. Jadi kayak tram itu bener kayak disediain ini yang untuk khusus orang tua, yang lansia kayak gitu. Terus ada yang untuk disabilitas kayak gitu. Jadi tapi orang-orangnya tuh bener yang tertib gitu loh, disiplin. Kalau misalkan kosong, ya orang-orang lebih milih berdiri. Soalnya itu memang bukan buat mereka-mereka yang apa ya masih sehat lah ibaratnya. Oh, nggak didudukin ya? Enggak, jadi bener-bener berdiri orang-orang. Menarik. Kalau di sini kan, ya capek gitu. Duduk. Wah. Iya lagi. Itu, iya makanya. Oh, gitu. Itu Jadi sih. public transportation-nya ya Iya, itu yang pertama banget ya. Iya, Waktu waktu sampai sana. Mm-mm. Bayar nggak sih publiknya itu? Apa? Transportasinya bayar? Bayar. Pakai Tiap- kartu gitu? Apa koin gitu? Jadi sebenarnya kalau di sana itu cashless kan bayarnya. Nah, tapi waktu awal-awal itu kan kita belum ada akses apapun nih ke kartu pun juga, kartu mahasiswa juga belum jadi kan di sana itu. Akhirnya kita belinya masih manual pakai koin waktu itu. Oh, Jadi kayak bisa ada ya. mesinnya. Oke. Tapi jatuhnya lebih mahal, 2 kali lipatnya. Kalau misal kita bayar 1 bulan ya, malah jatuhnya kayak 2 kali lipatnya gitu. Soalnya waktu sekali naik juga harus bayar, sekali naik harus bayar. Dan Iya. itu di waktu gitu kan. Satu tiketnya berlaku buat 40 menit kalau nggak salah. 40 macam-macam sih. Yang paling itu 40 ada menit. waktunya? Iya, ada waktunya. Jadi nanti waktu udah dapat tiketnya kayak kecil gitu loh. Terus di stamp di dalam. Terus ya udah, nggak ada yang ngecek sih. Tapi bisa aja ada pengecekan random gitu. Nah, kalau misalkan ketahuan nih tiba-tiba masuk, itu bakal kena fine yang Masya Allah. Yang Iya, Ya. bener. yang sangat menghela nafas kayak Iya, iya. Tapi orang-orang di sana kan lebih suka jalan kan. Iya, di sana juga ini ya kayaknya trotoarnya juga Iya, bagus. mendukung banget. Iya, lebih benar-benar. walkable gitu. Di sini juga. juga, iya. Iya. Mm-mm. Lanjut. Someday lah ya. Iya. We'll see. Ya, siapa tahu itu adalah trotoarnya Someday. siapa tahu bisa dicontoh gitu Oh ya. iya, Kita ada yang tahu. sebenarnya. Ini kan mungkin sekarang lagi berusaha untuk memperbaiki gitu ya. Menuju ke sana. Betul. Siapa tahu Iya. memang kita butuhkan orang-orang seperti kamu yang studi Waduh. abroad ke sana untuk mengecek gitu ya, mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak gitu. Oh, oke. Ya, sebenarnya banyak belajar sih, kan Betul. di developed country kan. Betul. Kita kan masih developing. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal belajar, kamu belajar apa aja nih di sana?
Banyak banget. Nah, boleh di-spill itu. Oke, nice. Jadi sebenarnya kalau coursesnya itu kita milih dari awal. Waktu awal banget daftar ISMA itu kan kita dikasih opsi 4 sampai 5 courses maksimal. Itu 1 bulan? 1 semester. Oh, Selama gitu. 1 semester, ya. 4 sampai 5 courses gitu kan. Oke. Nah, kita milih tuh. Nah, sebelum kita fix nih milih kursus yang mau kita pelajari di sana, itu konsultasi dulu sama Kaprodi. Soalnya nanti ada kaitannya sama Di konversi. Indonesia berarti? Iya, sama Oh, kampus baik. awal, kampus home university ya. Oke. Soalnya nanti ada kaitannya Kak sama konversinya. Align nggak sama yang ditawarkan kayak gitu. Oke, Soalnya nanti oke. bakal ya ada yang susah, ada yang enggak kayak gitu kan. Tapi kalau misal keilmuan humanitis kan emang ya alhamdulillahnya bisa gitu kan dikonversi. Nah, tapi kalau temanku yang dari kedokteran emang dia nggak bisa. Jadi kayak ya tujuannya dia ikut ISMA cuman kayak ya sesekali belajar yang nggak kedokteran gitu. Oh, baik. Gitu. Senang-senang. Iya, jadi walaupun nggak dikonversi pun menurut temanku juga nggak apa-apa. Oh, Soalnya dia kapan lagi gitu iseng-iseng kan. berhadiah. Iya, bisa dikatakan gitu. Tapi nggak iseng. Nggak tahu ya kayak. Kayak gitu sih. Jadi kayak sebenarnya kan dia sistemnya blok ya kalau kedokteran tuh. Sebenarnya kayak blok. Jadi kayak ya dia mumpung ada ISMA ini terus memenuhi syarat juga kan. Sekali-sekali belajar soal politiknya, kayak gitu-gitu, ekonominya. Tetap berat ya. Iya, tapi katanya enjoy sih. Oh, ya udah bagus lah. Walaupun nambah 1 semester ya di kampus kampus komuninya. Oh. Ya katanya memang kayak gitu. Kalau kan lebih ke ya kalau misal udah 4 tahun kenapa enggak gitu. Iya, kenapa kan harus ya. lebih sih? Iya, bener ya. Terus sebenarnya aku ada potensi mundur awalnya. Oh, iya? Iya. Oh. Soalnya waktu itu kayak kurang gitu loh, kurang pas sama konversi SKS-nya. Akhirnya ya coba konsultasi ulang, akhirnya alhamdulillahnya bisa. Tetap 4 tahun. Iya, tetap 4 tahun. Oh, 4 tahun oke. mas. Menarik. Gitu. Oke, tapi di sana berarti cuman kayak ganti 1 semester doang ya yang nggak di sini. Iya, ganti 1 Bukan dual semester. degree atau something like that gitu. Enggak, itu non degree sih. Hmm, 4 berapa ya? 5 courses kalau nggak salah aku kemarin ambilnya. Oke. Iya. Dan itu kayak bener yang wah baru ya ini. Kan sama sekali nggak ngerti kan nggak ya. ada ya di sini Iya, ya. jadi aku Iya, tuh bener. kayak belajarnya ke sustainable development. Oh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau courses yang sustainable development ini dia khusus untuk yang mahasiswa S2 Oke. sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa dari Palatsky University-nya, dari UPOL-nya itu mewajibkan teman-teman dari ISMA itu buat ikut juga. Kayak gitu. Dan ternyata tahun lalu juga kayak gitu juga Kak. Ambil sustainable development. Jadi kayak wah ternyata ilmu tuh luas banget ya. Kayak bener-bener yang ngangong apa ini kayak- awal-awal gitu Iya, kan iya, nggak iya, ngerti. Soalnya pembahasannya udah yang berat gitu loh. Jadi sekalinya masuk orang-orang pada yang memang serius belajar banget, orang-orang mahasiswa internasionalnya kayak gitu. Terus kita yang masih kayak gitu. Belajar apa nih? Iya, iya. Kayak ya ampun, apa ini gitu ya. Iya, iya bener benar. kayak yang baru Kayak, banget. Astaga. Iki aku nggak pernah belajar kayak gini di Surabaya. Woi gitu. Kayak sik hop Pak dosen, sik tunggu," Masih gitu. mikir. Iya kayak sebentar. Masih baru di sini gitu ya. Iya benar. Iya, iya, iya. Itu sih. Jadi sengangong itu ya. Iya, waktu awal-awal Oke. saya mungkin itu salah satu cocok juga ya. Betul, betul, Jadi betul. Masih inline ya sama Iya, iya. culture shock tadi. Gitu. Oke, oke. Ada lagi nggak culture shock lain? Culture shock lain apa ya? Oh ini sistem belajarnya. Gitu. Jadi kalau di sini kan lebih ke dosen, mahasiswa gitu kan. Jadi Dua kalau- arah gitu ya. iya. Heeh. Tapi kalau di sana itu lebih casual gitu ngajarnya. Dalam Gimana konteks tuh? gini, jadi kayak misal dosen tuh kayak ya friend to friend gitu loh sama kita. Oh, Iya, cara oke. ngajarnya kayak deket gitu loh. Jadi kayak kalau itu kan yang ya aku dosen, kamu mahasiswa kayak gitu Oh, kan. ada jenjangnya. Iya, ada Kalau kayak di sana. gapnya gitu kan. Oh, baik. Nah kalau di sana tuh lebih ke ya casual aja ngajarnya kayak gitu. Terus di sana tuh kita kayak lebih banyak diskusi sih daripada tugas-tugas yang esai gitu-gitu enggak. Bahkan kita bikin esainya tuh waktu cuman buat final exam aja. Selebihnya juga kita cuman kayak diskusi, terus ngobrol, sharing kayak gitu-gitu. Terus kayak sebenarnya aku suka yang ini sih, matkul Intro to Psychology. Nah, jadi itu kayak dosennya tuh bener-bener yang casual banget, sampai ngajar pun yang kayak, ayo gimana, gini ada apa nih, ada info apa nih, kayak gitu-gitu. Jadi kayak enjoy banget dia Iya. belajar. Kayak bukan dosen. Iya, Iya, bahkan iya. ngajarnya
di atas meja coba. Jadi kayak sambil ya kayak orang nongki gitu kan. Iya. Kayak oh wow, gini ya. Tapi ya orang-orang pada familiar aja sih sama yang budayanya seperti itu gitu kan. Terus yang aku suka tuh apa ya? Nggak ada yang salah gitu loh. Semua pendapat benar-benar dihargai. Jadi kalau kita di sini kan mau tanya pun ntar takut dikira caper gitu kan. Quote-unquote caper gitu kan. Iya gitu kan. Padahal sebenarnya pengen nanya aja, curious aja gitu kan sama jawaban dosen. Nah kalau di sana tuh memang benar-benar dihargai banget. Nggak ada yang stupid question gitu loh. Jadi emang di sana tuh emang dianggapnya ya kita sama-sama belajar di sana. Kayak gitu. Terus kita saling sharing gitu kan. Terus kayak misal nih ada diskusi soal Indonesian culture contohnya. Nah orang pasti yang nge-highlight pertama itu kan negaranya, bukan kita. Even kita yang ngomong. Misal contohnya kayak gini. Coba Sal jelasin soal Indonesia tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah dari versi jawabanku itu orang-orang bukan meng-highlightnya sebagai aku kan. Otomatis orang-orang membayangkan oh ini tak Indonesian student kayak gini. Jadi gitu. Jadi lebih ke apa ya? POV ya berarti? Iya, jadi lebih ke oh mahasiswa Indonesia kayak gini ya. Kayak gitu. Jadi menarik. Iya kayak gitu. Karena ya emang kita tujuannya di sana kan membawa nama Indonesia juga betul, kan. Betul. Namanya seleksinya Masya Allah pusing banget. Iya, tapi bisa. Alhamdulillah. Oke, nah itu tadi ngomongin culture shock nih ya. Belajar juga udah dapat banyak banget tadi. Nah, menurut kamu sendiri ini seberpengaruh apa sih ikutan ISMA itu? Seberpengaruh apa? Pengaruh banget. Pertama dari cara pandang mungkin ya. Jadi cara pandangku tuh soal pendidikan tuh luas banget sekarang. Jadi pendidikan tuh nggak hanya soal di dalam kelas yang hanya terbatas oleh 4 dinding tertutup gitu aja kan ya. Nah tapi lebih ke bagaimana karakter orang-orangnya, terus pendidikan moralnya, pendidikan karakternya, terus apalagi ya cara appreciate orang, gitu. Belajar banget sih dari ISMA ini. Soalnya itu tadi kayak dari cara menghargai, cara nge-treat orang, kayak cara nge-treat apa ya, question dari mahasiswa itu benar-benar kayak di appreciate gitu kan. Jadi dari situ aku kayak oh ternyata gini ya, pendidikan yang benar-benar enjoy gitu waktu kita menjalaninya kayak gitu. Asik ya. Iya, asik banget. Seasik itu. Yes. Mau kembali ke sana? Mau banget. Ayo dong. Kayak semau itu. Iya, semau itu. Bahkan aku kayak waktu balik ISMA itu kayak lah udah di Indo aja ya, kayak kapan ya kesana lagi, kayak bener-bener kayak film masih kerasa, bahkan sampai sekarang. Kayak besok kan tanggal 18, jadi aku departnya itu waktu 18 September 2023. Nah waktu besok ini kita kan 18, udah 1 tahun yang lalu kan ibaratnya, tapi kerasanya kayak baru kemarin. Kayak ya udah balik aja ya. Iya, gitu, dia balik aja kayak gitu. Jadi kayak aduh harus balik ke sana sih. Kapan tuh kalau boleh tahu? Waduh, soon ya. Padahal nggak ngerti gimana caranya. Mimpi dulu. Doa aja. Benar. Kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu nanti dari kampusnya sana kayak, anak ini gitu. Colek. Iya kayak, ayo balik gitu. Mau gas. Iya. Cuman aku yang nggak ini sih, lebih susah ke bahasanya sih aku. Oh, mereka pakai bahasa Inggris kan? Jadi orang-orangnya tuh karena aku di Olomouc nih, di Olomouc itu banyak elderly gitu loh, kayak nggak gitu. ngerti bahasa Inggris berarti ya? Iya, banyak yang kurang tahu sama bahasa Inggris. Jadi kita di sana tuh kayak bahasa sana. Iya, itu yang salah satu culture shock juga sih. Kayak waktu kita kalau kesusahan waktu jelasin gitu ya, contohnya, kita tuh pakai bantuan Google. Translate. Iya, translate gitu sih. Kadang itu pakai bahasa isyarat kayak, tapi untungnya sama-sama ngerti ya. Iya. Untungnya dapat ya pesannya. Iya, meaningnya tersampaikan. Betul. Kalau kamu bingung, dia bingung juga, gak ketemu. Iya. Tambah lama nanti. Bingung. Iya. Betul. Menarik ya. Nah, ini nih pesan kamu untuk teman-teman yang di luar sana yang, aduh gagal pertama nih, terus mau ikut lagi kedua gimana? Oh, oke. Ya sebenarnya ngomong sama aku yang kemarin nih. Oh iya, boleh. Saya kita juga siapin gagal kaca ya di sini. Oh, iya. Gitu. Boleh. Saya ngomong kayak aku yang kemarin. Iya, aku gitu. Apa ya? Sebenarnya ya kalau misalkan ada kesempatan buat coba lagi, coba aja gitu kan. Karena ya emang nggak tahu kan rezekinya tuh di mana gitu kan. Ya, kita cuma jemput aja rezekinya di mana gitu kan. Benar-benar. Nah, mungkin ada gagalnya. Tapi waktu ngerasa kayak gagal gitu kan ya. Nah waktu ngerasa kayak gagal itu kayak ya Allah gagal ya kayak gitu.
Padahal waktu karena aku gagal itu, ternyata aku dilolosin waktu aku di Eropa kayak gitu. Itu salah satu hikmahnya sih. Jadi pasti ada hikmahnya sih. Kayak ya aku semakin percaya kalau misalkan ada gagalnya pun itu berarti diselamatkan sama satu dan lain hal. Kalau misalkan lolos di situ gitu kan. Contohnya kayak aku kemarin, misalkan aku lolos ISMA pun yang waktu percobaan pertama, mungkin of course aku senang ya. Soalnya ya one shot gitu kan. Iya, betul. Percobaan pertama dan langsung lolos. Kalau nggak di Malaysia ya di Turki gitu kan pilihannya. Nah, waktu itu aku gagal. Aku waktu mikirnya kayak orang-orang pada berangkat gitu kan. Iya. Aku juga pengen. Tapi kok aku gitu. enggak. Iya, gitu benar. kan. Nah, akhirnya dari situ waktu ISMA tahun 2003 aku milih di Europe semua. Dan iya, kalau misalkan aku ke seleksinya tahun pertama, itu aku pengalamanku mungkin sebatas Malaysia sama Turki gitu. Turki ya sekarang namanya. Turki gitu. Nah, kalau misalkan yang kedua ini kan di Eropa, aku bisa explore budayanya, bisa explore negara lain juga, bisa apa ya, ya gimana sih culture negara-negara lain di Eropa. Ini kan Uni Eropa kan, jadinya bisa explore tuh banyak negara, itu juga sih. Kalau misalkan aku lolos di seleksi pertama, ya mungkin aku nggak ngerasain itu sih Kak. Jadi ya, mungkin kalau misalkan teman-teman yang ngerasa hopeless nih, itu kan sama percobaan pertama, coba cari percobaan yang lain. Jadi kesempatan nggak hanya stuck di satu aja. Betul. Mungkin ini apa ya common lah disampaikan orang-orang juga ya. Tapi ternyata emang seril itu, emang seril itu. Dan jangan lupa jalur langit sih. Kalau kata aku. Kekuatan doa. Iya benar. Siapa bener. tahu emang aku lolos yang kemarin itu karena emang ya doanya orang tua, doa orang-orang yang mungkin ngerasa terbantu sama apa kayak pertolongan kecil yang pernah aku lakuin, mungkin barangkali kan nggak ada yang tahu ya pertolongan datangnya dari mana. Jadi aku percaya banget sih itu jalur langit yang emang ngebantu aku banget. Soalnya kalau dipikir-pikir juga saingannya banyak banget Kak. 10.000 orang loh yang seluruh daftar. Indonesia kan ya? Iya, seluruh Indonesia, 10.000 orang. Dan kayak aduh impossible banget kalau secara logik ya. Impossible banget. Akhirnya aku kayak ya udah setelah aku daftar tuh, setelah aku submit udah aku dikencengin aja doanya gitu kan. Ya mau gimana lagi, udah daftar juga kan. Ikhtiar juga udah jalan, tinggal yang tawakalnya aja gitu. Menarik. Jalur langit garis bawah bold itu nggak boleh lupa gitu. Benar. Nah, ngomongin soal orang tua sendiri responnya gimana waktu tahu kamu lolos ISMA? Iya. Berangkat nih anakku gitu. Sebenarnya iya sih waktu itu jadi orang tuaku tipe orang yang ngebebasin anaknya asalkan itu baik gitu. Jadi nggak yang dikekang. Justru mamaku tuh kayak nyuruh aku buat melalang buana Kak. Oh baik. Oh malah tinggal dicul-cul gitu. Iya, soalnya emang pengalaman kapan lagi, masa muda cuma sekali juga kan. Nah sama mama aku tuh bener-bener disuruh kamu ikut lomba silahkan gitu kan, mau ikut apapun silahkan asalkan terbuka. Gitu. Ngomong. Iya, asalkan ngomong gitu kan. Nah dari situ akhirnya aku minta doa. Bahkan waktu aku minta tanda tangan, itu kan butuh tanda tangan kan, tanda tangan mama tuh, itu bener didoain. Kayak waktu tanda tangan udah dibacain doa sampai akhirnya ya alhamdulillah lolos juga sih. Mungkin salah satunya, nggak salah satu, mungkin big factornya dari doa. Iya. Dari doa orang tua ya. Iya benar. Menarik. Percaya banget sih. Oke. Nah, ngomongin studi abroad sendiri, pasti kan nggak lepas dari finansial ya. Bener. Iya. Kita mah maunya terbuka aja ya. Iya. Yuk. Ini disupportnya berapa sama Kemendikbud? Oh iya, jadi ini kan berhubung aku fully funded ya, semuanya di cover. Oh gitu iya. Kan. Semuanya di cover kecuali kalau ini biaya berangkat ngurus visa ke Jakarta itu yang nggak di cover. Sama IPT yang Duolingo tadi. Iya. Ya emang wajar ya, soalnya kan itu kan sebagai prosesnya. peserta ya. Bener. Belum sebagai awardee-nya. Nah itu macam-macam sih Kak. Jadi kalau di sini tuh ibaratnya apa ya, bahasanya kayak UMR kali ya. UMR tiap daerah kan beda-beda. Nah sama kayak aku waktu itu juga beda. Kalau teman-teman yang berangkatnya ke Eropa Barat kayak Belanda, Spain kayak gitu-gitu, itu mereka banyak. Ya bisa dikatakan lumayan banyak gitu ya. Daripada aku yang di Central Europe. Oh, gitu. Jadi emang disesuaikan sama apa ya, itu kan dananya dari LPDP. Oh gitu. Iya, dananya dari LPDP. Jadi kayak emang udah disesuaikan sama porsi negara masing-masing negaranya kayak gitu sih. Jadi mungkin aku terbilang agak sedikit dibandingkan teman-temanku yang berangkat di Eropa sono. Iya. Eropa yang bagian lainnya. Iya, gitu. Eropa sono-sono deh. Yes. Iya. Gitu oh, sih. Baik. Jadi macam-macam. Itu berarti uang jajan kayak gitu. Iya. Oh. Pokoknya dikasih segini, terus ya udah terserah atur gitu. Oh, baik.
Tapi emang harus laporan gitu sih, kayak seminggu ini kegiatannya ngapain aja, misal daily tour, report. historical tour atau gimana gitu kan. Ya Oke. buat maintain apa sih namanya tuh? Ya buat mantau gitu lah. Kehidupan kamu. Iya. Kehidupan kita bersama. Iya. Buat mantau aman nggak di sana. Soalnya kan memang jauh banget kan. Benar. Gitu nggak ada ini kayak timnya Isma yang di sana gitu. Nggak ada. Kita benar-benar dilepas semuanya. Sendirian Iya. berarti. Daftar online pun dilepasnya juga online. Kayak kan ada farewell-nya tuh. Iya. Farewell party-nya juga online juga. Oh, Gitu. Jadi kita benar-benar pertama kali ketemu sama teman-temanku yang Isma itu waktu kita ngurus visa. Jadi selama itu juga kita cuman maintaining communication lewat online aja sih. Gitu, lewat Zoom Meet gitu-gitu. Itu pun nggak sering kita. Seringnya cuman yang kayak bareng yang sama teman-teman Isma yang lain yang dari univ lain. Tapi kalau kita yang satu pol itu juga nggak sering juga sih Zoom Meet bareng kayak gitu. Waktu ketemu realnya waktu yang ngurus visa itu sih Kak. Baru ternyata oh ini yang ini gitu. Baru kenalannya di sono. Iya, baru kenalnya waktu di ngurus visa itu di Jakarta. Oh, menarik. Oke. Nah, terus kan ngurus visa udah jadi, terus langsung berangkat nih atau gimana? Enggak, soalnya ngurus visa itu kan lama. Lama nih Kak. Bahkan 1 bulanan gitu kan. ngurus visa. Soalnya ya prosesnya emang ribet sih. Iya. Sebelum ngurus visa pun harus ada LOA. Nah, waktu itu LOA ku bisa dikatakan telat waktu itu. Nggak tahu mungkin administrasi dari sananya ya. Itu telat, akhirnya kita bahkan ada kemungkinan buat mundur berangkatnya. Itu udah kayak jadi berangkat nggak sih? Iya. Gitu. Soalnya udah dari awal yang harusnya tanggal segini gitu kan. Ternyata kok tiba-tiba mundur. Bahkan waktu ngurus visa pun itu bener yang belum fix gitu. Temanku ada itu kan ngurus visanya kita Agustus kan waktu itu. Nah katanya tuh rumornya bulan Juni. Nah Juni waktu masih KKN gitu kan. Jadi aku kayak bingung. Ini mau aku terusin KKN-nya apa terus aku ngurusin yang pervisaan ini kayak gitu kan. Nah ternyata emang bener diundur gitu. Sampai temanku tuh yang dari luar pulau udah ke Jakarta dari bulan Juni masa. Jadi selama itu Ngurusin itu doang. Iya, soalnya ya itu loh kayak mendadak gitu loh Kak. Mungkin di sini Surabaya ke Jakarta ya bisa dikatakan deket lah ya dibandingkan yang lain yang dari luar pulau. 10 jam kereta oke. Iya, oke. Udah nyampe tuh jalur darat. Jalur darat, boleh. Iya, nah itu akhirnya dari mundur, akhirnya Agustus itu baru ngurus visa. Nah Agustus berarti Oktober dong ya perkiraan berangkatnya gitu kan. Soalnya waktu itu Agustus akhir apa ya? Agustus akhir kalau nggak salah. Nah akhirnya dari situ ternyata surprisingly bisa diurus lebih cepat visanya. Soalnya mungkin mendesak ya, soalnya keburu ayo berangkat sana. Iya benar. Gitu kan. Udahlah cepetan gitu. Iya. Berangkatnya September itu. Oh baik. Dari seluruh Indonesia kan 10.000 juta miliar sekian orang itu dikurasinya jadi berapa tuh yang benar-benar berangkat? Yang ke semuanya? Iya. Ya sekitar berapa ya? 3.000 apa? Itu vocational sama yang ini yang S1. Oke. Jadi ada program vokasi juga. Oke. Dari satu. Kita waktu itu berangkatnya juga sama anak-anak vokasi sih. Oh, baik. Terus yang satu kampus sama kamu ada berapa orang? Ada 5. Termasuk kamu? Iya. Oke. 5. Oke, 5 seluruh Indonesia ya, itu bukan dari UNER doang ya? Bukan, banyak. 5 dari kampus mana-mana ya? Iya, macam-macam. Asik ya. Sekalian dapat temen dari Indonesia yang di sana, terus berteman juga sama orang sana. Iya, gitu. benar. Menarik ya. Nice. Jadi kepingin tapi kan udah nggak bisa ya. Sedih. Sekolah lagi. Boleh. Kalau ada yang bayarin lah. Oh iya, gas ya berangkat. PDP. Iya. Gas. Ayo. Iya. Nah, ngomongin soal beasiswa, studi abroad, menarik ya. Pasti kan teman-teman kepingin lah gitu. Pesan-pesan kami apa sih? Pesan-pesan. Ya. Aduh, apa nih ya? Sebenarnya ya nyoba aja sih. Yang pertama emang nyoba ya yang pertama. Ya kayak kemarin aku waktu tahun 2022 percobaan pertama itu kan awalnya ya cuma nyoba-nyoba aja. Kalau misalkan gagal pun ya ada
next opportunity kayak gitu. Tapi jangan stuck di satu kesempatan aja sih. Maksudnya kalau misalkan udah 2 kali ikut ISMA, itu kan udah ketutup nih kesempatan buat ikut ISMA yang berikutnya. Nah, mungkin bisa disiapin juga plan B, C, D, E-nya kayak gitu. Jadi waktu itu aku planningnya kayak tadi, yang misal aku nggak lolos ISMA, aku ikut yang PMM kayak gitu. Jadi aku benar-benar kayak yang planning. Aku soalnya kayak tiap semester tuh ada kayak semacam goals kecil-kecil gitu loh Kak. Kayak misal goals pertama itu semester pertama aku maunya ikut yang organisasi kayak contohnya gitu. Ikut BEM segala macam, komunitas apa kayak gitu. Terus semester 2, 3 udah ganti yang lain kayak gitu. Jadi bener kayak mudah bosan manfaat ya. Ini lebih ke biar nggak itu aja sih pengalamannya. Iya, mudah gitu bosan sih Kak. Mudah bosan. Iya. Enggak, pengalamannya biar banyak aja. Iya, biar CV-nya biar banyak. Aku support, gak apa-apa. Meskipun aslinya kayak ini lagi gitu ya. Nggak apa-apa. Sebab pengaruh apa sih ikutan ISMA ini sama pekerjaan kamu? Sebenarnya aku belum kerja sih. Ya, daily life deh. Oh, daily life. Itu mungkin itu tadi ya, kayak cara pandangnya gitu ya Kak. Cara pandangnya, terus kayak apa ya, lebih appreciate orang-orang sih. Iya. Karena di sana juga culture-nya gitu ya. Diajarin buat cara mengapresiasi orang gitu loh. Menarik. Jadi kayak yang kita kira sepele ternyata luar biasa. Iya, benar-benar. Jadi ya itu sih, lebih ke appreciate orang-orang. Terus ternyata education tuh nggak hanya seputar belajar di kelas gitu. Ternyata banyak banget yang apa ya. Waktu balik ke situ aku kayak lebih ke evaluate aja sih Kak. Kayak ternyata Indonesia harus banyak yang perlu dibenahi ya. Kayak mungkin aku mengakuinya dari sana ya, yang mungkin udah action duluan kan dibandingkan kita. Kayak dari segi kurikulum pendidikannya, dari segi tadi public transportnya. Supaya apa ya? Karena di sana tuh orang-orang yang tua-tua itu umum banget usia 90, 100 tahun bahkan itu umum banget di sana. Dan itu kayak masih bugar gitu Kak. Karena mungkin dari udaranya yang bersih salah satunya gitu. Kalau kita kan umur 50-an udah sepuh gitu kan. Iya gitu kan, Mas udah lansia gitu. Ya di sana juga lansia sih, cuma maksudnya udah terbatas gitulah. Fisiknya kayak gitu. Terus mungkin dari segi fasilitas kesehatan, sebenarnya kayak banyak PR banget ya Indonesia kayak gitu. Tapi bukan berarti untuk membandingkan ya Kak ya, tapi lebih buat referensi apa, ayo kita bisa kok gitu orang sih. yang lain bisa, pasti kita juga bisa buat seperti itu juga gitu ya. Oh iya nih, yang essay nomor 3 tadi, contribute back, jadi keinget gara-gara bahas ini. Baik, apa tuh? Iya, jadi kayak how can you contribute back to your country after baik. ISMA. Ini ya dampaknya kamu kalau kamu ikutan di sana, kamu Indonesia ngapain gitu ya. Oke. Nah, ngapain tuh kamu selama ini? Jadi sebenarnya aku bikin planningnya nggak yang muluk-muluk banget sih, asalkan applicable gitu kan. Jadi aku waktu interview juga, aku ditanyain kayak kontribusinya setelah ISMA ini apa gitu kan. Nah, waktu itu jawabnya lebih ke, kan waktu itu aku pengen yang konten ya Kak ya. Jadi aku pengen memanfaatkan sosmedku buat ngasih tahu orang-orang, oh ternyata pendidikan di sana tuh kayak gini gitu kan. Soalnya kan nggak semuanya bisa ikut ISMA gitu kan Kak. Educate berarti ya. Iya, lebih ke inform orang-orang lewat sosmed gitu sih. Terus aku juga ikut nge-mentoring teman-teman yang mau berangkat, yang mau daftar ISMA kayak gitu. Tips and trick. Iya, mungkin terdengar umum ya. Tapi ternyata waktu dijalanin emang kontributnya itu kerasa gitu loh. Sampai ada kan cerita itu waktu daftar ISMA ada tuh yang nanya-nanya tuh soal esai, terus interviewnya kayak gimana. Jadi sempat kayak mock up interview bareng kayak gitu-gitu. Oke. Sama kandidat yang setelah angkatan gue tuh. Nah, kita kayak latihan bareng gitu-gitu kan. Nah, setelah dia keterima, dia benar-benar kayak makasih banget gitu loh Kak. Iya. Kayak ya Allah. Makasih banget ya, kayak penolong hidup aku gitu ya. Iya, kayak bener-bener yang Kak, thank you so much ya. Terus ada yang bilang dari kontenmu tuh Kak, yang karena aku sempat bikin konten tuh Kak, bikin konten soal yang spill tipis-tipis, kayak kalau misal ditanyain interview soal ini jawabnya kayak gimana. Jadi aku kayak semacam kasih sampel answer-nya gitu di salah satu videoku. Nah, itu ternyata banyak yang nge-reach out, kayak ternyata dari situ padahal sekedar konten ya Kak, nggak sampai 1 menit, tapi ternyata bisa jadi life savior orang gitu loh, kayak waktu daftar ISMA kayak gitu. Jadi aku kayak, oh ternyata ini ya maksudnya yang dimau ISMA kayak gitu, gimana cara contribute back-nya kayak gitu. Jadi aku nggak yang kayak harus
balik bikin komunitas, Iya, join yang NGO gede-gede gitu ya. Iya, lebih ke apa yang bisa aku lakukan sebagai ya aku yang sekarang kayak gitu. Mungkin itu masih kontribusi kecil banget. Ya, tapi alhamdulillahnya jalan sih Kak. Bisa dilakukan daily life Iya, ya. benar. Menarik. Boleh dong dikasih quote 1. Quote 1, 2 boleh deh. 2, ya 1 boleh ya. Ya, 1 boleh. Apa ya? Quotes-nya many ways to Rome mungkin ya. Karena soalnya pilihan kuliah yang bahas Roma ya. Jadi Iya. kayak quotes-nya mungkin itu tuh. Boleh. Ada kaitannya sama Rome gitu. Iya. Many ways to Rome, teman-teman. Ya, maksudnya banyak jalan menuju Roma. Kalau misalkan ketutup satu pintu, ada pintu yang lain kayak gitu. Jadi nggak perlu stuck di satu kesempatan, karena bisa jadi gagal di satu kesempatan itu bisa jadi langkah selanjutnya untuk kesempatan yang lebih luas lagi kayak gitu. Tepuk tangan. Itu ya. Aduh. Keren sekali. Tepuk tangan virtual. Nah, ini semua tribuners yang ada di rumah tepuk tangan kok. Tenang Oh aja. iya, nice. Thank you. Nanti mereka akan komen kayak Raseli. Aduh. Gitu. Ntar rame lah di sini ya. Nice. Kan gitu. Well, thank you Raseli sudah share banyak sekali insight tentang studi abroad, ISMA, pastinya juga culture-nya di sana, apa yang perlu diperbaiki di Indonesia. Notes ya untuk kita semua ya. Gitu. Jadi bukan cuma untuk pemerintah tapi untuk kita semua gitu. Thank you juga Tribuners yang sudah stay sampai seharian kita ngobrol. Oh iya, sehari penuh ya. Wah, enggak 24 jam enggak kerasa loh. Oh, enggak aja, enggak Iya. kerasa. Lebih ke kayak 5 menit. Enggak kayak 5 menit ya. ya kayak ya seharian iya gitu. Ya enggak. Kira mau bilang 5 menit. Enggak, 10. Oh, 10. Ya. Terima kasih sudah stay bersama aku dan Raseli. Sampai jumpa di SKJ berikutnya. Bye-bye.